Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Fathurrahman dari kelas 3A dengan NIM K71200114. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyudi, yaitu tugas untuk membuat video pembelajaran dengan materi yaitu KPK. Nah, sebelum kita masuki materi KPK, sebelumnya Pak Guru mau menyampaikan dulu pengertian FPP, terus bagaimana cara menyelesaikannya, terus jenis-jenis soalnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KPK. KPK merupakan singkatan dari kelibatan persekutuan terkecil. KPK dapat ditentukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu dengan menuliskan faktor dan kelibatan, terus menggunakan pohon faktor, dan menggunakan tabel. Cara yang paling umum digunakan menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor, kamu dapat menghitung persekutuan untuk bilangan besar maupun bilangan kecil, menentukan faktor prima sekaligus menentukan faktorisasi prima. Untuk selanjutnya, faktor persekutuan terkecil KPK. Jadi, yang dimaksud KPK adalah faktor persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling kecil. Dalam menentukan KPK, kita harus mengambil pangkat yang paling besar dari faktorisasi prima bilangan tersebut. Terus bagaimana cara menyelesaikan permasalahan KPK? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait KPK. Yang pertama itu dengan menuliskan faktor dan kelibatan. Yang kedua ada pohon faktor. Terus yang ketiga menggunakan tabel. Nah, di sini jadi nanti teman-teman bisa mencari tahu cara menyelesaikan menggunakan 3 cara tersebut. Yang paling mudah itu cara yang mana? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum mengerjakan kita harus menganalisis soalnya terlebih dahulu. Sebelum menyelesaikan permasalahan KPK dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengetahui tipe dan jenis soalnya. Misalnya seperti mencari waktu berpapasan antara 2 motor dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah menentukannya. Yang pertama, memahami soal KPK yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Yang kedua, menentukan KPK dari bilangan yang dimaksud. Terus yang ketiga, menentukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, kita lanjut ke persoalan ya. Yang soal pertama ada soal cerita. Ini soalnya berkaitan dengan kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Pak Guru bacakan ya soalnya ya. Jadi soal yang pertama yaitu Agus pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, sedangkan Ruri pergi ke perpustakaan setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka akan pergi ke perpustakaan secara bersama lagi? Nah, itu adalah contoh soal yang pertama. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, simak penjelasan berikut ya. Nah, jadi dapat kita ketahui dari soal tersebut, Agus pergi ke perpus setiap 4 hari, sedangkan Ruri pergi ke perpustakaan setiap 6 hari. Yang ditanyakan adalah kapan mereka akan ke perpustakaan secara bersama. Nah, yang selanjutnya adalah cara pertama untuk mengerjakan soal yang tadi. Cara yang pertama itu dengan menuliskan faktor dan kelipatannya. Jadi kita tuliskan 4 dan 6 terlebih dahulu. Kita ke yang Agus dulu. Dia kan pergi ke perpus setiap 4 hari. Jadi nanti kita
cari kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 itu ada 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 6 ada 12, 18, 24, 30, 36, 32, dan seterusnya. Jadi kita cari angka yang sama di antara 4 dan 6. Jadi kelipatan 4 dan 6 kita cari angka mana saja sih yang sama. Nah, di situ kan ada angka 12 itu sama, terus angka 24 juga sama, 36 juga sama-sama terdapat di kelipatan 6 dan kelipatan 4. Jadi KPK adalah kita cari kelipatan yang paling kecil yang sama di antara 4 dan 6. Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jadi hari Selasa kan mereka pergi ke perpus, terakhir bertemu di hari Selasa, ditambah 12 hari berikutnya. Jadi mereka, Agus dan Rudi, akan bertemu lagi di hari Minggu. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Kita menggunakan cara yang kedua. Jadi kita tuliskan dulu faktorisasi dari 4 dan 6. Cara ini menggunakan pohon faktor. Jadi kayak gini, kita bagi angka 4 ini menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita bagi dulu menggunakan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil itu ada 2. Kita bagi 2 dulu. Jadi 4 bagi 2 hasilnya ada 2. Kita, kalau masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Jadi hasilnya 1. Nah, kalau sudah 1 kita cukup ya. Udah sampai di sini. Terus yang kedua, bilangan 6 kita juga sama kayak tadi, dibuat pohon faktor. Kita bagi menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu ada 2. 6 dibagi 2 hasilnya ada 3. Kita ulangi lagi, 3 dibagi 2 kan nggak bisa. Nah, kita menggunakan bilangan prima yang selanjutnya, ada 3. Kita menggunakan 3. Jadi 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, ini hasil dari menggunakan pohon faktor. Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 hasilnya ada kita tuliskan dulu 4. Faktorisasinya ada 2 kali 2. Jadi ditulis dulu 2 kali 2. Dan yang 6 ada 2 kali 3. 2 kali 3. Jadi tadi kita sudah temukan ya, faktorisasi dari 4 itu ada 2 kali 2, dan faktorisasi dari 6 ada 2 dikali 3. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. KPK kita cari antara 4 dan 6. Yang 2 ini yang pangkat paling besar. Yang pangkat paling besar berarti ada 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Jadi yang 2 ini kita nggak dipakai karena pangkat yang paling besar ada di sini, yang 4. 2 dikali 2 dikali setelahnya ada bilangan 3. Nah, kita ambil 3 ini sini. Jadi hasilnya ada 12. KPK dari 4 dan 6 hasilnya 12. Mudah kan?
sekarang kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan tabel. Sama seperti tadi, kita tuliskan dulu KPK yang kita mau cari. Tadi ada angka 4 dan 6. Nah, kita buat tabel dulu. Jadi kayak gini, kita garis bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sama seperti tadi, bagi angka tersebut menggunakan bilangan prima. Bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita bagi menggunakan bilangan prima yang paling kecil. Kita menggunakan 2, 4 dibagi 2 hasilnya ada 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kita bagi lagi menggunakan bilangan prima. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 nggak bisa, diturunkan aja. Kita bagi menggunakan 2 tentunya nggak bisa ya, udah mentok. Kalau nggak bisa, kita ambil 3, 1 ini turun, terus 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, jadi sama seperti tadi, kita dapatkan pembaginya ya, ada 2, dan 3. Kita tuliskan. Jadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 2 kali 2 kali 3, hasilnya 12. Nah, ini adalah cara yang ketiga. Mudah juga kan? Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Saya bacakan ya. Di sebuah taman terdapat 3 lampu warna merah, kuning, dan biru. Lampu warna merah menyala setiap 15 menit, waktu warna kuning menyala setiap 20 menit, dan warna biru menyala setiap 30 menit. Lampu tersebut baru saja menyala pukul 8. Pukul berapa ketika lampu tersebut akan menyala bersama-sama lagi? Nah, jadi soal ini cara mengerjakannya menggunakan KPK. Nah, untuk cara yang pertama, mari kita simak penjelasannya. Nah, jadi kita cari kelipatan dari 15, 20, dan 30. Oke, kita yang pertama dulu ke 15. Kelipatan 15 itu ada 30, 45, 60, 70, dan 90, dan seterusnya. Terus kelipatan dari 20 ada 40, 60, 80, 100, dan seterusnya. Terus kelipatan dari 30 ada 60, 90, 120, 150, dan seterusnya. Jadi kita cari kelipatan yang terdapat pada 15, 20, dan 30. Itu ada angka atau nomor 60 ya. 60 itu terdapat di kelipatan 15, kelipatan 20, dan kelipatan 30. Jadi KPK dari 15, 20, dan 30 adalah 60. Nah, itu cara mengerjakan menggunakan kelipatan. Jadi tadi kan nyala lampu terakhir menyala bersama jam 8.00. Nah, KPK yang tadi kita cari dari 15, 20, sama 30 ada 60. Jadi pukul 8 ditambah 60 menit. Jadi hasilnya pukul 9. Jadi lampu merah, kuning, dan warna biru akan menyala bersama lagi pukul 9. Nah, itu cara yang pertama. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal yang kedua. Caranya seperti yang soal pertama, kita menggunakan pound faktor terlebih dahulu. Jadi tadi ada 15, terus 20, dan 30. Sama seperti yang tadi awal, kita bagi bilangan ini menggunakan bilangan prima.
kita bagi dulu 15 menggunakan bilangan paling kecil dibagi 2. Tentunya 15 nggak bisa dibagi 2 ya, nanti hasilnya koma. Jadi kalau nggak bisa kita pindah ke bilangan selanjutnya 3. 15 bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 5. Kita cari lagi 5 dibagi 3 juga tidak bisa. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya, yaitu ada 5. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1. Udah. Untuk bilangan 15 cuma seperti ini hasilnya. Terus kita ke yang bilangan 20. 20 kita bagi bilangan prima paling kecil 2, hasilnya 10. Kita bagi menggunakan 2 lagi, sepertinya masih bisa. Kita bagi menggunakan 2, hasilnya ada 5. Kita bagi lagi menggunakan bilangan 2, tidak bisa. Terus pindah bilangan selanjutnya, 3 tidak bisa juga. Terus pindah ke bagian yang ketiga, 5 dibagi 5 bisa, kita coba, hasilnya 1. Nah, untuk yang bilangan 20 seperti ini. Terus yang 30 dibagi 2 hasilnya 15, dibagi 2 lagi nggak bisa, kita bagi 3 hasilnya 5. Kita bagi 3 nggak bisa, hasilnya kita bagi 3 nggak bisa, kita bagi 5 hasilnya 1. Nah, jadi pohon faktor dari bilangan 15, 20 dan 30 seperti ini. Kita tuliskan terlebih dahulu. 15 ada 3 kali 5, 20 2 kali 2 kali 5, 30 2 kali 3 kali 5. Nah, ini faktorisasi dari 15, 20 dan 30. Selanjutnya kita cari KPK-nya. Jadi KPK dari bilangan ini adalah kita cari angka 2 yang nilainya paling besar atau pangkatnya paling besar. Jadi di sini nggak ada 2 ya, kita ke 20 ada 2 pangkat 2. Kalau yang 30 cuma 1 pangkat 1, jadi kita ambil yang 20 ini 2 pangkat 2. Kita tuliskan 2 kali 2. Terus selanjutnya bilangan prima selanjutnya ada 3. Kita cari pangkat paling tinggi. Di sini cuma 1, di sini nggak ada, dan di sini cuma 1. Jadi pangkat yang paling tinggi adalah 1 kali 3. Selanjutnya bilangan prima selanjutnya ada 5, ini pangkat 1, dan di sini juga pangkat 1, sini juga pangkat 1. Jadi yang paling tinggi pangkat 1. Kita kalikan semua. Nah, jadi hasilnya KPK dari 15, 20 dan 30 itu 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya 60. Nah, jadi seperti ini cara mengerjakan menggunakan pohon faktor. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga kita menggunakan tabel. Sama seperti tadi, kita buat tabel yang terlebih dahulu dari 15, 20, dan 30. Kita garis bawah, buat tabel. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bagi menggunakan bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita bagi menggunakan bilangan prima 2 paling kecil. Coba 15 nggak bisa dibagi 2, kita tuliskan saja 20 dibagi 2 hasilnya 10, 15 dibagi 2 hasilnya 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kita bagi lagi, bagi 2 lagi, 15 masih belum bisa. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 15 nggak bisa, turun.
Kalau 2 sudah mentok, kita ambil bilangan prima berikutnya, bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 3 nggak bisa, kita turunkan. 15 bagi 3 hasilnya 5 juga. Bagi lagi, bagi 3 nggak bisa, kita ambil bilangan prima berikutnya, ambil 5. Bagi 5, 1, 1, 1. Nah, kita sudah selesai seperti ini. Kita langsung cari KPK-nya. KPK sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK dari 15, 20, dan 30 hasilnya adalah 60. Seperti itu. Sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.